Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 4 ingin menyampaikan diskusi atau materi kami di forum Zoom yang telah kita lakukan beberapa hari yang lalu. Mungkin kami di sini akan membahas tentang Pancasila sebagai dasar nilai, pengembangan ilmu dengan topik pengaruh globalisasi dan nilai asing terhadap pengembangan ilmu. Nah, mungkin kami di sini ada beberapa anggota, diantaranya ialah Halo, perkenalkan nama saya Anggria dengan NIM 25 30 10 20 410. Perkenalkan, nama saya Amiratul Kamila dengan NIM 2530 10 20 4009. Perkenalkan, nama saya Prestari, NIM saya 2530 10 20 40 014. Perkenalkan, nama saya Amelia Kritina dengan NIM 25 30 30 20 40 007. Perkenalkan, nama saya Mika, NIM saya 2530 10 20 40 015. Perkenalkan, nama saya Najwa Nabila dari kelompok 4 dengan NIM 2530 20 20 418. Saya Sera dengan NIM 2530 10 20 40 004. Perkenalkan, nama saya Nolana Rabdab dengan NIM 2530 20 20 40 003. NIM saya 2530 30 20 40 006. Perkenalkan, nama saya Melianada dengan NIM 2530 10 20 40 002. Perkenalkan, nama saya Resita, NIM 2530 20 20 40011. Pancasila sebagai dasar nilai dan pengembangan ilmu. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu berarti Pancasila berfungsi sebagai landasan moral, filosofis dan normatif yang mengarahkan pengembangan ilmu, pengetahuan dan teknologi iptek di Indonesia agar tetap selaras dengan nilai kemanusiaan, keadilan dan keberadaan bangsa. Globalisasi adalah proses penyatunya dunia melalui pertukaran informasi, budaya, teknologi, dan ekonomi secara cepat. Ciri-cirinya adalah yang pertama, komunikasi antar negara semakin mudah, yang kedua, teknologi informasi berkembang pesat, dan yang ketiga, produk dari luar negeri mudah ditemukan. Jadi, globalisasi membuat dunia semakin terhubung dan memudahkan kehidupan masyarakat di berbagai bidang. Pengaruh globalisasi terhadap pengembangan ilmu, mempermudah akses ilmu pengetahuan dari berbagai negara, mempercepat perkembangan teknologi dan inovasi, meningkatkan kerjasama penelitian internasional, membuka kesempatan belajar melalui internet dan platform digital. Di sini saya akan menjelaskan pengaruh nilai asing terhadap pengembangan ilmu. Nilai asing dapat memberikan dampak positif dan negatif dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Positifnya, nilai asing membawa ide, teknologi, dan metode penelitian baru sehingga ilmu pengetahuan berkembang lebih cepat. Selain itu, masyarakat menjadi lebih terbuka terhadap cara berpikir yang berbeda dan inovatif. Negatifnya, jika diterima tanpa disaling, nilai asing dapat menumbuhkan sikap individualisme, terlalu mementingkan diri sendiri, dan materialisme, terlalu mengejar harta dan materi. Nilai asing juga dapat menggeser budaya dan kearifan lokal apabila masyarakat lebih mengutamakan budaya luar daripada nilai-nilai yang memiliki bangsa sendiri. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai filter dalam pengembangan ilmu. Dan yang pertama adalah Pancasila menjadi pedoman dalam menerima ilmu dan teknologi dari luar. Contohnya adalah memanfaatkan AI dan internet untuk belajar dengan tetap menjunjung nilai-nilai Pancasila. Dan yang kedua adalah nilai asing yang positif dapat diterima dan dikembangkan. Dan contohnya adalah menerapkan budaya disiplin dan kerja keras untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dan yang ketiga, nilai yang bertentangan dengan moral, budaya, dan kepentingan bangsa yang perlu kita sharing. Contohnya adalah menolak penyebaran hoax dan konten yang merusak moral melalui media digital. Dan yang terakhir, atau yang keempat, yaitu pengembangan ilmu harus tetap berpihak pada kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial. Contohnya adalah mengembangkan teknologi yang bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Penyebab terjadinya globalisasi. Penyebab pertama adalah perkembangan internet, smartphone, dan media sosial.
Saat ini informasi dari berbagai negara bisa kita dapatkan hanya dalam hitungan detik. Misalkan kita di Indonesia bisa langsung mengetahui berita yang terjadi di Jepang, di Amerika atau negara lain melalui media sosial dan internet. Hal ini membuat dunia semakin dekat. Yang kedua adalah penyebab kemajuan transportasi seperti pesawat, kapal, dan kereta cepat. Dengan adanya transportasi yang semakin canggih, perjalanan dan pengiriman barang antar negara menjadi lebih mudah dan cepat. Contohnya, barang yang diproduksi di luar negeri bisa kita beli dan gunakan di Indonesia. Yang ketiga adalah kerjasama ekonomi antar negara. Banyak negara membuka hubungan perdagangan sehingga barang dan jasa dari luar negeri dapat masuk ke suatu negara. Contohnya, kita bisa menemukan berbagai produk impor di toko-toko Indonesia. Penyebab keempat adalah penyebaran budaya melalui film, musik, dan berita internasional. Melalui media, masyarakat dapat mengenal budaya negara lain. Misalnya, banyak anak muda yang mengenal budaya Korea melalui drama dan musik K-pop. Penyebab terakhir adalah adanya saling ketergantungan antar negara. Saat ini, tidak ada negara yang bisa memenuhi semua kebutuhannya sendiri. Karena itu, negara-negara bekerja sama dalam bidang ekonomi, pendidikan, teknologi, dan budaya sehingga tercipta hubungan global yang semakin erat. Jadi, secara sederhana globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi, transportasi, komunikasi, dan kerjasama antar negara yang membuat dunia menjadi lebih terhubung dibandingkan sebelumnya. Adapun dampak positif dari globalisasi. Yang pertama, akses informasi menjadi lebih cepat dan luas. Dengan adanya globalisasi, akses informasi menjadi lebih mudah. Dalam hitungan detik, kita dapat mengetahui berita, pengetahuan, dan data dari negara lain dengan menggunakan internet. Dan wawasan kita menjadi lebih luas. Yang kedua, kemudahan berkomunikasi. Dalam globalisasi, kita dapat berkomunikasi dengan lebih mudah karena adanya perubahan teknologi yang lebih canggih dan juga internet. Kita tidak harus bertemu langsung untuk berkomunikasi. Kita bisa menggunakan platform seperti WhatsApp, Facebook, dan lain-lain untuk dapat berkomunikasi tanpa terhalang waktu dan jarak. Yang ketiga, produk dalam negeri yang dikenal dunia. Dengan adanya kemudahan berkomunikasi dan juga akses informasi yang cepat, kita dapat dengan mudah mempromosikan barang atau produk lokal kita di dunia. Contohnya, makanan atau produk lokal yang ada di Indonesia yang sekarang mendunia, yaitu adalah rendang. Yang keempat, meningkatkan sumber daya manusia. Dengan adanya globalisasi, kita dapat mencontoh negara maju untuk menerapkan sistemnya ke negara kita, baik sistem pendidikan, pelatihan, dan tata cara kerja. Yang kelima, mendorong kreativitas dan inovasi. Dengan adanya globalisasi, terjadinya pertukaran budaya, asimilasi atau akulturasi yang nantinya akan membentuk kebudayaan baru di Indonesia, yang akan membuat bangsa kita menjadi lebih maju dalam berpikir dan juga menemukan ide-ide baru yang nanti akan meningkatkan kemampuan dan keterampilan bangsa Indonesia. Baiklah, setelah mendengar dampak positif dari globalisasi, selanjutnya kita akan membahas dampak negatif dari globalisasi tersebut. Terdapat 5 dampak, yaitu yang pertama, masuknya budaya asing yang kurang sesuai. Globalisasi membuat budaya dari luar mudah masuk ke dalam kehidupan masyarakat. Tidak semua budaya asing sesuai dengan nilai dan norma dan kebiasaan bangsa kita. Jika tidak disaring, budaya tersebut akan memengaruhi perilaku, cara berpakaian, pergaulan, dan pola pikir generasi muda. Yang kedua, konsumerisme atau gaya hidup boros. Arus globalisasi membuat masyarakat mudah terpengaruh iklan, tren, dan gaya hidup modern. Akibatnya, banyak orang membeli barang bukan karena kebutuhan, tetapi karena keinginan mengikuti tren. Sikap ini dapat menyebabkan pemerosan kurangnya sikap hidup hemat. Yang ketiga, kesenjangan teknologi dan ekonomi. Tidak semua daerah atau masyarakat memiliki akses yang sama terhadap teknologi dan perkembangan ekonomi. Ada kelompok yang cepat maju karena mampu mengikuti perkembangan global, tetapi juga ada yang tertinggal karena keterbatasan fasilitas, pengetahuan, dan modal. Hal ini dapat memperlebar kesenjangan sosial. Yang keempat, kurangnya apresiasi terhadap produk lokal. Masyarakat sering lebih tertarik pada produk luar negeri karena dianggap lebih modern atau bergengsi. Padahal, produk lokal juga memiliki kualitas yang baik dan perlu didukung. Jika hal ini terus terjadi, produk dalam negeri bisa kalah bersaing dan perkembangan ekonomi lokal menjadi terhambat. Dan yang kelima, ancaman terhadap identitas budaya. Globalisasi dapat membuat masyarakat, terutama generasi muda, lebih bangga pada budaya asing daripada budaya sendiri. Jika tidak dijaga,
identitas budaya bangsa seperti bahasa, adat istiadat, dan nilai-nilai leluhur dapat memudar. Karena itu, pentingnya untuk tetap menjaga dan melestarikan budaya bangsa di tengah perkembangan zaman. Ini saya akan menjelaskan mengenai 5 sikap yang harus dimiliki kita sebagai pelajar di era globalisasi. Yang pertama yaitu memfilter informasi dan budaya asing, seperti pilih budaya, ambil yang baik, buang yang buruk. Contohnya kita mengambil budaya disiplin dan kerja keras dari luar, lalu membuang budaya pergaulan bebas yang tidak sesuai dengan kita. Yang kedua, meningkatkan wawasan dan keterampilan, asah skill, terus belajar dan tambah wawasan. Contohnya kita memanfaatkan waktu luang untuk belajar bahasa asing dan mengasah kemampuan digital lewat internet. Yang ketiga, mencintai produk lokal. Mencintai produk lokal dan bangga pakai buatan Indonesia. Contohnya kita lebih memilih merasa bangga dan memakai sepatu buatan Indonesia, baju dan tas buatan Indonesia. Yang keempat, bersikap kritis dan bijak menggunakan internet. Gunakan media sosial untuk hal positif, bukan hoax. Contohnya, kita selalu mengecek kebenaran sebuah berita terlebih dahulu sebelum membagikan ke orang lain. Yang kelima, menjaga nilai-nilai budaya bangsa, seperti tetap lestarikan nilai-nilai budaya asli kita. Contohnya, kita tetap menjaga sikap sopan, santun, menghormati guru, dan suka bergotong royong. Baik, setelah mengetahui dampak positif dan negatif globalisasi, tentu yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana cara kita itu menyikapinya dengan bijak. Globalisasi itu tidak bisa kita hindari karena perkembangannya kan terjadi di hampir semua bidang kehidupan gitu, terutama dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, karena itu yang perlu kita lakukan bukan menolak globalisasinya, melainkan mengambil manfaatnya dan mencari pengaruh yang kurang sesuai dengan nilai Pancasila. Nah, yang pertama adalah memilih informasi dengan cermat. Jadi saat ini kita itu kan bisa mendapatkan berbagai informasi dari seluruh dunia hanya melalui internet gitu. Namun nggak semua informasi tersebut kan benar dan sesuai dengan nilai-nilai kita gitu. Nah, karena itu kita itu harus lebih kritis dalam menerima informasi tersebut. Terus yang kedua adalah mencintai produk lokal. Di tengah banyaknya produk asing yang masuk ke Indonesia, kita itu tetap perlu mendukung produk dalam negeri. Dengan begitu, kita ikut mendorong perkembangan ilmu, teknologi, dan kreativitas karya anak bangsa. Dan yang ketiga adalah berpikir global dan bertindak lokal. Artinya, kita itu terbuka gitu terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dari berbagai negara. Tapi kita juga tetap mempertahankan identitas dan budaya kita, budaya Indonesia. Jadi kita itu boleh belajar dari negara lain, namun nggak semua harus kita tiru. Yang keempat adalah terus belajar dan berkembang. Jadi globalisasi itu kan memberikan banyak kesempatan ya untuk memperoleh ilmu dan keterampilan gitu, yang baru gitu. Nah, karena itu kita itu perlu memanfaatkan kemajuan teknologi sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas diri dan menambah wawasan. Dan yang terakhir, kita perlu menjadikan Pancasila sebagai pedoman. Jadi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, Pancasila itu berperan sebagai dasar agar ilmu yang berkembang itu gak hanya berorientasi pada kemajuan teknologi gitu, tetapi juga tetap memperhatikan nilai kemanusiaan, persatuan, keadilan, sosial, dan lain-lain. Jadi dapat disimpulkan bahwa globalisasi itu dapat memberi banyak manfaat jika kita mampu menyikapinya secara bijak dan tetap berpegang pada nilai-nilai Pancasila. Baik, di sini saya akan membacakan kesimpulan globalisasi mempercepat pengembangan ilmu melalui teknologi, akses informasi dan pertukaran pengetahuan global yang menilai asing yang masuk. Perlu disaring agar tidak mengikis kepribadian bangsa Pancasila menjadi paradigma yang memastikan pengembangan ilmu tetap berakar pada nilai lokal, umat religius, dan menentukan umat manusia. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah memaparkan materi atau hasil diskusi kita selama forum Zoom kemarin. Dan semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua yang menonton dan menyimak diskusi kita pada hari ini. Mungkin sekian dari kelompok 4. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.